Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Saskia Diana, saya dari kelas 11 layanan kesehatan. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang 11 pengaturan posisi pasien. Pengaturan posisi pasien adalah tindakan menentukan tubuh pasien dalam posisi tertentu yang memiliki tujuan seperti memberikan kenyamanan terhadap pasien, mencegah terjadinya luka tekanan atau komplikasi dari imobilitas, mempermudah proses penyembuhan, dan mempermudah dalam tindakan medis atau keperawatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang posisi supinasi. Jadi posisi supinasi itu adalah posisi ketika pasien berbaring atau terlentang dengan kepala, bahu, dan pinggulnya dalam keadaan sejajar. Kemudian fungsi dari posisi supinasi adalah yang pertama, posisi dasar dalam pemeriksaan atau tindakan medis. Yang kedua, memberikan kenyamanan terhadap pasien. Dan yang ketiga adalah memudahkan pemeriksaan atau pengamatan tubuh bagian depan seperti dada dan perut. Jadi aku akan membahas cara melakukan posisi supinasi. Jadi posisi supinasi itu dilakukan ketika pasien berada di atas tempat tidur dalam posisi berbaring atau terlentang. Nah, pada posisi supinasi biasanya diberi sanggahan seperti bantal yang berada di bawah kepala agar leher pasien nyaman. Dan yang terakhir, anggota tubuh seperti bahu hingga kaki itu dalam posisi sejajar. Biasanya posisi supinasi ini digunakan ketika pertama, pemeriksaan fisik umum, yang kedua, pemberian obat atau tindakan keperawatan, dan yang ketiga, posisi saat pasien beristirahat. Selanjutnya kita akan membahas tentang posisi Trendelenburg. Jadi posisi Trendelenburg adalah posisi di mana bagian kepala lebih rendah dari bagian kaki sehingga tubuh agak miring ke bawah. Nah, biasanya posisi ini digunakan untuk pasien yang akut hipotensi. Fungsi dari posisi ini adalah yang pertama, membantu aliran darah menuju ke otak, kemudian meningkatkan tekanan darah sementara, dan membantu saat posisi operasi bagian bawah seperti panggul. Kemudian cara mengatur posisi Trendelenburg itu dengan cara ubah posisi ranjang atau kasur pasien agar kepala lebih rendah dari kaki dengan 15-30 derajat. Nah, biasanya posisi ini tuh digunakan saat pasien shock atau tekanan darah rendah. Lalu untuk pembedahan operasi bagian bawah. Selanjutnya kita akan membahas tentang posisi Fowler. Jadi posisi Fowler adalah posisi di mana kepala tempat tidur dinaikkan sebanyak 45 derajat hingga 90 derajat sehingga posisi pasien bisa dikatakan setengah duduk. Nah, fungsi dari posisi ini adalah membantu pernafasan lebih mudah karena dada terbuka. Kemudian kedua, membantu saat pasien makan dan minum di tempat tidur. Dan yang ketiga, mengurangi tekanan pada perut dan punggung. Dan gimana sih cara posisi Fowler ini? Jadi posisi Fowler ini dilakukan dengan cara menaikkan kepala tempat tidur sebanyak 45 derajat hingga 90 derajat. Pada posisi ini biasanya diberi sanggahan seperti bantal yang berada di belakang punggung atau kepala, dan diberikan bantal kecil di bagian lutut agar tidak terjadinya tekanan dan pasien merasa nyaman. Nah, pada posisi ini juga biasanya digunakan pada pasien yang kesulitan atau memiliki gangguan pernafasan setelah operasi bagian dada atau bagian perut, dan ketika pasien ingin makan, minum, atau berinteraksi. Jadi kita lanjut ke posisi semi Fowler. Jadi posisi semi Fowler adalah posisi yang dimana setengah duduk tetapi lebih landai dengan kemiringan 30 hingga 45 derajat. Nah, pada posisi ini memiliki fungsi yaitu meningkatkan sirkulasi darah dan pernafasan ringan, kemudian memberikan kenyamanan pasca operasi, dan mengurangi tekanan punggung bagian bawah. Kemudian kita akan membahas pengaturan posisi semi Fowler. Posisi semi Fowler ini dengan cara menaikkan sandaran kepala sebanyak 30 hingga 45 derajat. Dan pada posisi ini biasanya diberi sanggahan bantal yang berada di belakang kepala, punggung, atau di belakang lutut. Nah, biasanya posisi ini digunakan pada pasien pasca operasi atau istirahat panjang dan pada pasien yang mengalami sesak nafas ringan. Kita masuk ke posisi High Fowler. Jadi posisi High Fowler ini adalah posisi dengan kemiringan 60-90 derajat. Posisi ini lebih tegak dari posisi Fowler biasanya. Nah, fungsi dari posisi ini adalah membantu pernafasan lebih maksimal, terutama untuk pasien yang mengalami sesak napas berat. Kemudian kedua, mempermudah pasien dalam berbicara, makan, dan minum. Dan terakhir, mengurangi resiko tekanan pada bagian perut. Kemudian gimana sih pengaturan posisi High Fowler ini? Jadi posisi High Fowler ini dengan cara menaikkan sandaran kepala sebanyak 60 hingga 90 derajat
dan berikan sanggahan bantal di belakang punggung atau di bawah lutut agar pasien nyaman dan tidak terjadinya tekanan. Nah, pada posisi ini pastikan leher pasien tegak dan dada pasien terbuka. Biasanya posisi ini digunakan pada pasien yang memiliki riwayat penyakit asma, jantung, atau paru-paru, dan kedua saat pasien ingin makan sambil duduk di atas tempat tidur. Selanjutnya kita masuk ke posisi ortopnea. Jadi posisi ortopnea ini adalah posisi di mana kita duduk tegak namun badan sedikit condong ke depan. Nah, pada posisi ini biasanya kita diberi sanggahan seperti meja atau bantal yang berada di depan dada. Fungsi dari posisi ini adalah membantu pasien memiliki riwayat penyakit sesak nafas berat agar paru-parunya mengembang secara maksimal. Cara pengaturan posisi ortopnea ini dengan dudukan pasien di tepi tempat tidur, kemudian berikan sanggahan seperti bantal dan meja di depan dada agar pasien merasa nyaman, lalu atur pasien agar menyondongkan sedikit badannya ke depan dan bertumpu di bantal. Nah, biasanya posisi ini digunakan pada pasien yang mengalami gagal jantung, asma berat, atau penyakit PPOK yaitu penyakit paru obstruktif kronis. Kita lanjut ke posisi miring atau lateral position. Pada posisi ini biasanya tubuh pasien berbaring ke kanan atau ke kiri, dan pada bagian tubuh pasien kepala, bahu, dan pinggul dalam keadaan sejajar. Fungsi dari posisi ini adalah mengurangi resiko tekanan pada bagian punggung atau bokong, memberikan rasa nyaman atau mencegah terjadinya luka tekanan, dan yang terakhir memudahkan saat perawatan tubuh bagian belakang. Pengaturan posisi miring atau lateral position. Pada saat pengaturan ini kita miringkan tubuh pasien ke kanan atau ke kiri. Setelah itu kita beri sanggahan seperti bantal yang berada di belakang kepala, di belakang punggung, atau di belakang antara lutut, dan pastikan tubuh pasien sejajar dan tidak menekan bahu. Pada posisi ini biasanya digunakan pada saat pemberian obat melalui anus atau rektal, kemudian pembersihan luka atau perawatan punggung, dan terakhir ketika pasien lama dalam berbaring. Kita lanjut masuk ke posisi Sims atau semi prone. Posisi Sim adalah kombinasi antara posisi miring atau posisi tengkurap, yang dimana pasien miring ke kiri, kaki kanan menekuk ke depan, dan tangan kanan ditekuk ke depan. Pada posisi ini berfungsi sebagai yang pertama meningkatkan drainase atau keluarnya cairan melalui mulut, yang kedua membantu proses memasukkan obat melalui anus, dan yang ketiga mencegah terjadinya tersedak pada pasien tidak sadar diri. Kemudian kita lanjut ke pengaturan posisi Sims dengan cara memiringkan tubuh pasien ke arah kiri, kemudian berikan sanggahan berada di bagian kepala dan di antara lutut supaya tidak terjadinya tekanan dan pasien merasa nyaman. Kemudian yang terakhir, tekuk kaki kanan pasien dengan menekuk ke arah depan dan tangan kanan pasien dengan ditekuk di depan dada. Pada posisi ini biasanya digunakan saat pemeriksaan rektal, kemudian saat pemberian obat melalui anus, dan yang ketiga saat pasien tidak sadar diri agar saluran pernafasannya bisa terbuka. Kemudian kita masuk ke posisi dorsal-recumbens. Jadi posisi dorsal-recumbens adalah posisi di mana tubuh pasien terlentang, lutut pasien ditekuk, dan kaki pasien sedikit terbuka. Pada posisi ini berfungsi sebagai yang pertama memudahkan dalam pemeriksaan perut dan genital. Yang kedua adalah memberikan rasa nyaman kepada pasien yang memiliki nyeri pada punggung bagian bawah. Kemudian kita masuk ke pengaturan posisi dorsal-recumbens. Yang pertama, posisikan tubuh pasien terlentang, lalu tekuk lutut pasien dan posisikan sedikit terbuka, lalu pada telapak kaki pasien menapak di kasur, dan beri sanggahan berupa bantal di belakang pasien agar pasien merasa nyaman dan tidak terjadinya tekanan. Pada posisi ini biasanya digunakan pada saat pemeriksaan bagian perut atau punggul dan tindakan medis area bawah tubuh. Selanjutnya kita masuk ke posisi knichies atau genupectoral position. Pada posisi ini adalah posisi di mana bagian dada dan bagian lutut menempel di atas kasur dan bagian bokong diangkat ke atas. Dan fungsi dari posisi ini adalah yang pertama membantu mempermudah pemeriksaan rektum atau punggung bagian bawah. Yang kedua adalah membantu aliran darah dari punggul ke atas. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan genupectoral position. Yang pertama, minta pasien untuk berlutut di atas tempat tidur, lalu dada pasien turunkan hingga menempel ke kasur. Yang kedua, miringkan kepala pasien di salah satu sisi, dan yang ketiga, pastikan pasien tidak merasa sesak dan merasa nyaman dalam posisi tersebut. Kemudian pada posisi ini biasanya digunakan pada saat pemeriksaan rektal dan pemeriksaan medis pada panggul bagian bawah.
Kemudian kita masuk ke posisi lithotomy atau lithotomy position. Pada posisi ini adalah posisi di mana pasien berbaring atau terlentang yang lututnya ditekuk dan kakinya diangkat ke atas menggunakan penyangga kaki atau leg support. Pada posisi ini berfungsi yang pertama yaitu mempermudah pemeriksaan atau tindakan bagian panggul atau kelat. Kita masuk ke pengaturan lithotomy atau lithotomy position. Pada pengaturan lithotomy yang pertama, posisikan pasien dalam keadaan terlentang. Kemudian tekuk lutut pasien dan letakkan kaki pasien di atas penyangga atau leg support dan pastikan pasien merasa nyaman dalam posisi tersebut. Posisi ini biasanya digunakan pada saat pemeriksaan ginekologi, kedua persalinan dan pemasangan alat kontrasepsi. Segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai 11 pengaturan posisi pasien. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.